Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah. Sholawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in-tabi'atnya, dan juga kepada kita semua, sebagai umatnya, semoga kelak di hari akhir mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum lanjut masuk dalam kisah di video kali ini, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe, aktifkan notifikasi untuk terus mendapatkan informasi tentang kisah-kisah Islami di channel Hasanah TV. Bagi yang sudah subscribe, semoga rizkinya tetap mengalir dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab 13-23 Hijriah, 634-644 Masehi, Yerusalem dapat dikuasai oleh kaum muslimin dalam suatu penyerahan kuasa secara damai. Sayyidina Umar sendiri datang ke Yerusalem untuk menerima penyerahan kota suci itu atas desakan dan persetujuan Uskup Agung Sophronius. Berabad-abad lamanya kota itu berada di bawah ajaran Islam, tapi penduduknya bebas memeluk agama dan melaksanakan ajaran agamanya masing-masing tanpa ada gangguan. Orang-orang Kristen dari seluruh dunia juga bebas datang untuk mengerjakan haji di kota suci itu dan mengerjakan upacara keagamaannya. Berabad-abad lamanya kota itu berada di bawah pentadbiran Islam, tapi penduduknya bebas memeluk agama dan melaksanakan ajaran agamanya masing-masing tanpa ada gangguan. Orang-orang Kristen dari seluruh dunia juga bebas datang untuk mengerjakan haji di kota suci itu dan mengerjakan upacara keagamaannya. Orang-orang Kristen dari Eropa datang mengerjakan haji dalam jumlah rombongan yang besar dengan membawa obor dan pedang seperti tentara. Sebahagian dari mereka mempermainkan pedang dengan dikelilingi pasukan gendang dan seruling dan diiringkan pula oleh pasukan bersenjata lengkap. Sebelum Yerusalem ditadbir kerajaan Seljuk pada tahun 1070, upacara seperti itu dibiarkan saja oleh umat Islam, karena dasar toleransi agama. Setelah kerajaan Seljuk memerintah, upacara seperti itu dilarang dengan alasan keselamatan. Mungkin karena upacara tersebut semakin berbahaya. Lebih-lebih lagi kumpulan-kumpulan yang mengambil bahagian dalam upacara itu sering menyebabkan pergaduhan dan huru-hara. Disebutkan bahwa pada tahun 1064 ketua uskup memimpin pasukan seramai 7.000 orang jemaah haji yang terdiri dari kumpulan baron-baron dan para pahlawan telah menyerang orang-orang Arab dan orang-orang Turki. Tindakan Seljuk itu menjadi salah anggapan oleh orang-orang Eropa. Pemimpin-pemimpin agama mereka menganggap bahwa kebebasan agamanya diganggu oleh orang-orang Islam dan menyeru agar tanah suci itu dibebaskan dari genggaman umat Islam. Patria Ermite adalah paderi yang paling lantang membangkitkan kemarahan umat Kristen. Dalam usahanya untuk menarik simpati umat Kristen, Ermite telah berkeliling Eropa dengan mengendarai seekor keledai sambil memikul kayu salib besar, berkaki ayam dan berpakaian compang camping. Dia telah berpidato di hadapan orang ramai sama ada di dalam gereja, di jalan-jalan raya atau di pasar-pasar. Katanya, dia melihat pencerobohan kesucian ke atas kubur Nabi Isa oleh kerajaan Turki Seljuk. Diceritakan bahwa jemaah haji Kristen telah dihina, dizalimi dan dinista oleh orang-orang Islam di Yerusalem. Serentak dengan itu, dia menggalakkan orang ramai agar bangkit menyertai perang untuk membebaskan Yerusalem dari tangan orang Islam. Hasutan Ermite berhasil dengan menggalakkan. Paus Urbanus II mengumumkan ampunan seluruh dosa bagi yang bersedia dengan sukarela mengikuti perang suci itu, sekalipun sebelumnya dia merupakan seorang perompak, pembunuh, pencuri dan sebagainya. Maka keluarlah ribuan umat Kristen untuk mengikuti perang dengan memikul senjata untuk menyertai perang suci. Mereka yang ingin mengikuti perang ini diperintahkan agar meletakkan tanda salib di badannya, oleh karena itulah perang ini disebut Perang Salib. Paus Urbanus menetapkan tarikh 15 Agustus 1095 bagi pemberangkatan tentara salib menuju Timur Tengah, tapi kalangan awam sudah tidak sabar menunggu lebih lama lagi setelah dijanjikan dengan berbagai kebebasan, kemewahan dan habuan. Mereka mendesak paderi Patria Ermite agar berangkat memimpin mereka. Maka Ermite pun berangkat dengan 60,000 orang pasukan, kemudian disusul oleh kaum tani dari Jerman seramai 20.000. Datang lagi 200,000 orang menjadikan jumlah keseluruhannya 300,000 orang lelaki dan perempuan. Sepanjang perjalanan, mereka diizinkan merompak, memperkosa, berzina dan mabuk-mabuk. Setiap penduduk negeri yang dilaluinya,
selalu mengalu-alukan dan memberikan bantuan seperlunya. Akan tetapi sesampainya di Hongaria dan Bulgaria, sambutan sangat dingin, menyebabkan pasukan salib yang sudah kekurangan makanan ini marah dan merampas harta benda penduduk. Penduduk di dua negeri ini tidak tinggal diam. Walaupun mereka sama-sama beragama Kristen, mereka tidak senang dan bertindak balas. Terjadilah pertempuran sengit dan pembunuhan yang mengerikan. Dari 300,000 orang pasukan salib itu hanya 7.000 sahaja yang selamat sampai di semenanjung Tracia di bawah pimpinan sang rahib. Ketika pasukan salib itu telah mendarat di pantai Asia Kecil, pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh Sultan Kalij Arslan telah menyambutnya dengan hayunan pedang. Maka terjadilah pertempuran sengit antara kaum salib dengan pasukan Islam yang berakhir dengan hancur binasanya seluruh pasukan salib itu. Setelah kaum itu musnah sama sekali, muncullah pasukan salib yang dipimpin oleh anak-anak Raja Godfrey dari Lorraine Prancis, Bohemund dari Normandi dan Raymond dari Toulouse. Mereka berkumpul di Konstantinopel dengan kekuatan 150,000 laskar, kemudian menyeberang Selat Bosfor dan melanggar wilayah Islam bagaikan air bah. Pasukan kaum muslimin yang hanya berkekuatan 50,000 orang bertahan mati-matian di bawah pimpinan Sultan Kalij Arslan. Satu persatu kota dan benteng kaum muslimin jatuh ke tangan kaum salib, memaksa Kalij Arslan berundur dari satu benteng ke benteng yang lain sambil menyusun kekuatan dan taktik baru. Bala bantuan kaum salib datang mencurah-curah dari negara-negara Eropa. Sedangkan Kalij Arslan tidak dapat mengharapkan bantuan dari wilayah-wilayah Islam yang lain, karena mereka sibuk dengan kemelut dalaman masing-masing. Setelah berlaku pertempuran sekian lama, akhirnya kaum salib dapat mengepung Baitul Maqdis. Tapi penduduk kota suci itu tidak mau menyerah kalah begitu saja. Mereka telah berjuang dengan jiwa raga mempertahankan kota suci itu selama 1 bulan. Akhirnya pada 15 Juli 1099, Baitul Maqdis jatuh ke tangan pasukan salib, tercapailah cita-cita mereka. Berlakulah keganasan luar biasa yang belum pernah terjadi dalam sejarah umat manusia. Kaum kafir Kristen itu telah menyembelih penduduk awam Islam lelaki, perempuan dan kanak-kanak dengan sangat ganasnya. Mereka juga membantai orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen yang enggan bergabung dengan kaum salib. Keganasan kaum salib Kristen yang sangat melampau itu telah dikutuk dan diperkatakan oleh para saksi dan penulis sejarah yang terdiri dari berbagai agama dan bangsa. Seorang ahli sejarah Perancis, Michaud berkata, pada saat penaklukan Yerusalem oleh orang Kristen tahun 1099, orang-orang Islam dibantai di jalan-jalan dan di rumah-rumah. Yerusalem tidak punya tempat lagi bagi orang-orang yang kala itu. Beberapa orang mencoba mengelak dari kematian dengan cara menghendap-hendap dari benteng, yang lain berkerumun di istana dan berbagai menara untuk mencari perlindungan terutama di masjid-masjid. Namun mereka tetap tidak dapat menyembunyikan diri dari pengejaran orang-orang Kristen itu. Tentara salib yang menjadi tuan di Masjid Umar, di mana orang-orang Islam coba mempertahankan diri selama beberapa lama menambahkan lagi adegan-adegan yang mengerikan yang menodai penaklukan Titus. Tentara infanteri dan kavaleri lari tunggang langgang di antara para buruan. Di tengah huru-hara yang mengerikan itu yang terdengar hanya rintihan dan jeritan kematian. Orang-orang yang menang itu memijak-mijak tumpukan mayat ketika mereka lari mengejar orang yang coba menyelamatkan diri dengan sia-sia. Raymond d'Aguiles, yang menyaksikan peristiwa itu dengan mata kepalanya sendiri mengatakan, di bawah serambi masjid yang melengkung itu, genangan darah dalamnya mencecah lutut dan mencapai tali kekang kuda. Michaud berkata, semua yang tertangkap yang disisakan dari pembantaian pertama, semua yang telah diselamatkan untuk mendapatkan upeti, dibantai dengan kejam. Orang-orang Islam itu dipaksa terjun dari puncak menara dan bumbung-bumbung rumah, mereka dibakar hidup-hidup, diheret dari tempat persembunyian bawah tanah, diheret ke hadapan umum dan dikurbankan di tiang gantungan. Air mata wanita, tangisan kanak-kanak, begitu juga pemandangan dari tempat Yesus Kristus memberikan ampun kepada para algojonya, sama sekali tidak dapat meredakan nafsu membunuh orang-orang yang menang itu. Penyembelihan itu berlangsung selama seminggu. Beberapa orang yang berhasil melarikan diri, dimusnahkan atau dikurangkan bilangannya dengan perhambaan atau kerja paksa yang mengerikan. Gustave Le Bon telah mensifatkan penyembelihan kaum salib Kristen sebagaimana kata-katanya, kaum salib kita yang bertakwa, itu tidak memadai dengan melakukan berbagai bentuk kezaliman, kerosakan dan penganiayaan,
mereka kemudian mengadakan suatu mesyuarat yang memutuskan supaya dibunuh saja semua penduduk Baitul Maqdis yang terdiri dari kaum muslimin dan bangsa Yahudi serta orang-orang Kristen yang tidak memberikan pertolongan kepada mereka yang jumlah mencapai 60,000 orang. Orang-orang itu telah dibunuh semua dalam masa 8 hari saja termasuk perempuan, kanak-kanak dan orang tua, tidak seorang pun yang terkecuali. Ahli sejarah Kristen yang lain, Mill, mengatakan, ketika itu diputuskan bahwa rasa kasihan tidak boleh diperlihatkan terhadap kaum muslimin. Orang-orang yang kala itu diheret ke tempat-tempat umum dan dibunuh. Semua kaum wanita yang sedang menyusu, anak-anak gadis dan anak-anak lelaki dibantai dengan kejam. Tanah padang, jalan-jalan, bahkan tempat-tempat yang tidak berpenghuni di Yerusalem ditaburi oleh mayat-mayat wanita dan lelaki, dan tubuh kanak-kanak yang koyak-koyak. Tidak ada hati yang lebur dalam keharuan atau yang tergerak untuk berbuat kebajikan melihat peristiwa mengerikan itu. Jatuhnya kota suci Baitul Maqdis ke tangan kaum salib telah mengejutkan para pemimpin Islam. Mereka tidak menyangka kota suci yang telah dikuasainya selama lebih 500 tahun itu boleh terlepas dalam sekelip mata. Mereka sadar akan kesilapan mereka karena berpecah belah. Para ulama telah berbincang dengan para sultan, emir dan khalifah agar mengambil berat dalam perkara ini. Usaha mereka berhasil. Setiap penguasa negara Islam itu bersedia bergabung tenaga untuk merampas balik kota suci tersebut. Di antara pemimpin yang paling gigih dalam usaha menghalau tentara salib itu ialah Imamuddin Zanki dan diteruskan oleh anaknya Emir Nuruddin Zanki dengan dibantu oleh Panglima Asasuddin Shirkuh. Setelah hampir 40 tahun kaum salib menduduki Baitul Maqdis, Salahuddin Alayubi baru lahir ke dunia. Keluarga Salahuddin taat beragama dan berjiwa pahlawan. Ayahnya, Najmuddin Ayub adalah seorang yang termasyhur dan beliau pula lah yang memberikan pendidikan awal kepada Salahuddin. Salahuddin Yusuf bin Najmuddin Ayub dilahirkan di Takrit, Irak pada tahun 532 Hijrah, 1138 Masehi dan wafat pada tahun 589 H. 1193 M di Damsyik. Salahuddin terlahir dari keluarga Kurdis di kota Tikrit, 140 km barat laut kota Baghdad dekat sungai Tigris pada tahun 1137 M. Masa kecilnya selama 10 tahun dihabiskan belajar di Damaskus di lingkungan anggota dinasti Zangid yang memerintah Syria, yaitu Nuruddin Zangi. Kerjasama Wazir Besar Sawar dengan orang kafir itu telah menimbulkan kemarahan Emir Nuruddin Zanki dan para pemimpin Islam lainnya termasuk Baghdad. Lalu dipersiapkannya tentara yang besar yang tetap dipimpin oleh Panglima Shirkuh dan Salahuddin Alayubi untuk menghukum si pengkhianat Sawar. King Al-Merik terburu-buru menyiapkan pasukannya untuk melindungi Wazir Sawar setelah mendengar kemarahan pasukan Islam. Akan tetapi Panglima Shirkuh kali ini bertindak lebih pantas dan berhasil membinasakan pasukan King Al-Merik dan menghalaunya dari bumi Mesir dengan aib sekali. Panglima Shirkuh dan Salahuddin terus marah ke ibu kota Kaherah dan mendapat tentangan dari pasukan Wazir Sawar. Akan tetapi pasukan Sawar hanya dapat bertahan sebentar saja, dia sendiri melarikan diri dan bersembunyi. Khalifah Al-Adid Lidiniloh terpaksa menerima dan menyambut kedatangan Panglima Shirkuh buat kali kedua. Suatu hari Panglima Salahuddin Alayubi berziarah ke kuburan seorang wali Allah di Mesir, ternyata Wazir Besar Sawar dijumpai bersembunyi di situ. Salahuddin segera menangkap Sawar, dibawa ke istana dan kemudian dihukum bunuh. Khalifah Al-Adid melantik Panglima Asasuddin Shirkuh menjadi Wazir Besar menggantikan Sawar. Wazir baru itu segera melakukan perbaikan dan pembersihan pada setiap institusi kerajaan secara berperingkat. Sementara anak saudaranya, Panglima Salahuddin Alayubi diperintahkan membawa pasukannya mengadakan pembersihan di kota-kota sepanjang Sungai Nil sehingga Aswan di sebelah utara dan bandar-bandar lain termasuk bandar perdagangan Iskandariah. Wazir Besar Shirkuh tidak lama memegang jawatannya, karena beliau wafat pada tahun 565 H. 1169 M. Khalifah Al-Adid melantik Panglima Salahuddin Alayubi menjadi Wazir Besar menggantikan Shirkuh dengan mendapat persetujuan pembesar-pembesar Kurdi dan Turki. Walaupun berkhidmat di bawah Khalifah Daulat Fatimiyah, Salahuddin tetap menganggap Emir Nuruddin Zanki sebagai ketuanya. Nuruddin Zanki berulang kali mendesak Salahuddin agar menangkap Khalifah Al-Adid dan mengakhiri kekuasaan Daulat Fatimiyah untuk seterusnya diserahkan semula kepada Daulat Abbasiyah di Baghdad. Akan tetapi Salahuddin tidak mau bertindak terburu-buru, beliau memperhatikan keadaan sekelilingnya sehingga musuh-musuh dalam selimut betul-betul lumpuh. Barulah pada tahun 567 H. 1171 Masehi,
Salahuddin mengumumkan penutupan Daulat Fatimiyah dan kekuasaan diserahkan semula kepada Daulat Abbasiyah. Maka doa untuk Khalifah Al-Adid pada khutbah Jumat hari itu telah ditukar kepada doa untuk Khalifah Al-Mustadi dari Daulat Abbasiyah. Ketika pengumuman peralihan kuasa itu dibuat, Khalifah Al-Adid sedang sakit kuat, sehingga beliau tidak mengetahui perubahan besar yang berlaku di dalam negerinya dan tidak mendengar bahwa khatib Jumat sudah tidak mendoakan dirinya lagi. Sehari selepas pengumuman itu, Khalifah Al-Adid wafat dan dikebumikan sebagaimana kedudukan sebelumnya, yakni sebagai khalifah. Dengan demikian berakhirlah kekuasaan Daulat Fatimiyah yang dikuasai oleh kaum Syiah selama 270 tahun. Keadaan ini sememangnya telah lama ditunggu-tunggu oleh golongan Ahlus Sunnah di seluruh negara Islam, lebih-lebih lagi di Mesir sendiri. Apalagi setelah Wazir Besar Sawar berkomplot dengan kaum salib musuh Islam. Pengembalian kekuasaan kepada golongan Sunni itu telah disambut meriah di seluruh wilayah-wilayah Islam, lebih-lebih di Baghdad dan Syria atas restu Khalifah Al-Mustadi dan Emir Nuruddin Zanki. Mereka sangat berterima kasih kepada Panglima Salahuddin Al-Ayyubi yang dengan kebijaksanaan dan kepintarannya telah menukar suasana itu secara aman dan damai. Serentak dengan itu pula, Wazir Besar Salahuddin Al-Ayyubi telah merasmikan Universiti Al-Azhar yang selama ini dikenal sebagai pusat pengajian Syiah kepada pusat pengajian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semoga Allah membalas jasa-jasa Salahuddin. Walaupun sangat pintar dan bijak mengatur strategi dan berani di medan tempur, Salahuddin berhati lembut, tidak mau menipu atasan demi kekuasaan dunia. Beliau tetap setia pada atasannya, tidak mau merampas kuasa untuk kepentingan pribadi. Karena apa yang dikerjakannya selama ini hanyalah mencari peluang untuk menghalau tentara salib dari bumi Yerusalem. Untuk tujuan ini, beliau berusaha menyatupadukan wilayah-wilayah Islam terlebih dahulu, kemudian menghapuskan para pengkhianat agama dan negara agar peristiwa Wazir Besar Sawar tidak berulang lagi. Di Mesir, beliau telah berkuasa penuh, tapi masih tetap taat setia pada kepimpinan Nuruddin Zanki dan Khalifah di Baghdad. Tahun 1173 Emir Nuruddin Zanki wafat dan digantikan oleh puteranya Ismail yang ketika itu baru berusia 11 tahun dan bergelar Mulk al-Sholih. Para ulama dan pembesar menginginkan agar Emir Salahuddin mengambil alih kuasa karena tidak suka kepada Mulk al-Sholih karena selalu cuai melaksanakan tanggung jawabnya dan suka bersenang-senang. Akan tetapi Salahuddin tetap taat setia dan mendoakan Mulk al-Saleh dalam setiap khutbah Jumat, bahkan mengabadikannya pada mata Wang Shilin. Apabila Damsyik terdedah pada serangan kaum salib, barulah Salahuddin menggerakkan pasukannya ke Syria untuk mempertahankan kota itu daripada jatuh. Tidak lama kemudian Ismail wafat, maka Salahuddin menyatukan Syria dengan Mesir dan menubuhkan Emirat Al-Ayyubiyah dengan beliau sendiri sebagai emirnya yang pertama. Tiada berapa lama kemudian, Sultan Salahuddin dapat menggabungkan negeri-negeri An-Nubah, Sudan, Yaman dan Hijaz ke dalam kekuasaannya yang besar. Negara di Afrika yang telah diduduki oleh askar salib dari Normandi, juga telah dapat direbutnya dalam masa yang singkat. Dengan ini kekuasaan Salahuddin telah cukup besar dan kekuatan tenteranya cukup ramai untuk mengusir tentara kafir Kristian yang menduduki Baitul Maqdis selama berpuluh tahun. Sifatnya yang lemah lembut, zuhud, wara dan sederhana membuat kaum muslimin di bawah kekuasaannya sangat mencintainya. Demikian juga para ulama sentiasa mendoakannya agar cita-cita sucinya untuk merampas semula tanah suci berhasil dengan segera. Setelah merasa kuat, Sultan Salahuddin menumpukan perhatiannya untuk memusnahkan tentara salib yang menduduki Baitul Maqdis dan merebut kota suci itu semula. Banyak rintangan dan problem yang dialami oleh Sultan sebelum maksudnya tercapai. Siasah yang mula-mula dijalankannya adalah mengajak tentara salib untuk berdamai. Pada lahirnya, kaum salib memandang bahwa Salahuddin telah menyerah kalah, lalu mereka menerima perdamaian ini dengan sombong. Sultan sudah menjangka bahwa orang-orang kafir Kristian itu akan mengkhianati perjanjian, maka ini akan menjadi alasan bagi beliau untuk melancarkan serangan. Untuk ini, beliau telah membuat persiapan secukupnya. Ternyata memang betul, baru sebentar perjanjian ditandatangani, kaum salib telah mengadakan pelanggaran. Maka Sultan Salahuddin segera bergerak melancarkan serangan, tapi kali ini masih gagal dan beliau sendiri hampir kena tawan. Beliau kembali ke markasnya dan menyusun kekuatan yang lebih besar. Suatu kejadian yang mengejutkan Sultan dalam suasana perdamaian adalah tindakan seorang panglima salib Count Rainel de Chatillon yang bergerak dengan pasukannya untuk menyerang kota suci Makkah dan Madinah. Akan tetapi pasukan ini hancur binasa digempur mujahid Islam di Laut Merah dan Count Rainel dan sisa pasukannya balik ke Yerusalem.
Dalam perjalanan, mereka telah berjumpa dengan satu iring-iringan kafilah kaum muslimin yang di dalamnya terdapat seorang saudara perempuan Sultan Salahuddin. Tanpa berpikir panjang, Kaun dan kuncu-kuncunya menyerang kafilah tersebut dan menawan mereka termasuk saudara perempuan kepada Salahuddin. Dengan angkuh Kaun berkata, apakah Muhammad, nabi mereka itu mampu datang untuk menyelamatkan mereka? Seorang anggota kafilah yang dapat meloloskan diri terus lari dan melapor kepada Sultan apa yang telah terjadi. Sultan sangat marah terhadap pencabulan gencatan senjata itu dan mengirim perutusan ke Yerusalem agar semua tawanan dibebaskan. Tapi mereka tidak memberikan jawaban. Ekoran kejadian ini, Sultan keluar membawa pasukannya untuk menghukum kaum salib yang sering mengkhianati janji itu. Terjadilah pertempuran yang sangat besar di Gunung Hitin sehingga dikenal dengan Perang Hitin. Dalam pertempuran ini, Salahuddin menang besar. Pasukan musuh yang berjumlah 45,000 orang hancur binasa dan hanya tinggal beberapa ribu saja yang sebagian besarnya menjadi tawanan termasuk Kaun Rainel de Chatillon sendiri. Semuanya diangkut ke Damaskus. Kaun Rainel yang telah menawan saudara perempuan Sultan dan mempersendakan Nabi Muhammad itu digiring ke hadapan beliau. Nah, bagaimana jadinya yang telah nampak oleh engkau sekarang? Apakah saya tidak cukup menjadi pengganti Nabi besar Muhammad untuk melakukan pembalasan terhadap berbagai penghinaan engkau itu? Tanya Sultan Salahuddin. Salahuddin mengajak Kaun agar masuk Islam, tapi dia tidak mau. Maka dia pun dihukum bunuh karena telah menghina Nabi Muhammad. Setelah melalui berbagai peperangan dan menaklukkan berbagai benteng dan kota, sampailah Sultan Salahuddin pada matlamat utamanya yaitu merebut Baitul Maqdis. Kini beliau mengepung Yerusalem selama 40 hari membuat penduduk di dalam kota itu tidak dapat berbuat apa-apa dan kekurangan keperluan asas. Waktu itu Yerusalem dipenuhi dengan kaum pelarian dan orang-orang yang selamat dalam Perang Hitin. Tentara pertahanannya sendiri tidak kurang dari 60,000 orang. Pada mulanya Sultan menyerukan seruan agar kota suci itu diserahkan secara damai. Beliau tidak ingin bertindak seperti yang dilakukan oleh Godfrey dan orang-orangnya pada tahun 1099 untuk membalas dendam. Akan tetapi pihak Kristen telah menolak tawaran baik dari Sultan, bahkan mereka mengangkat komandan perang untuk mempertahankan kota itu. Karena mereka menolak seruan, Sultan Salahuddin pun bersumpah akan membunuh semua orang Kristen di dalam kota itu sebagai membalas dendam ke atas peristiwa 90 tahun yang lalu. Mulailah pasukan kaum muslimin melancarkan serangan ke atas kota itu dengan anak panah dan manjanik. Kaum salib membalas serangan itu dari dalam benteng. Setelah berlangsung serangan selama 14 hari, kaum salib melihat bahwa pintu benteng hampir musnah oleh serangan kaum muslimin. Para pemimpin kaum salib mulai merasa takut melihat kegigihan dan kekuatan pasukan muslim yang hanya tinggal menunggu masa untuk melanggar masuk. Beberapa pemimpin Kristen telah keluar menemui Sultan Salahuddin menyatakan hasratnya untuk menyerahkan kota suci secara aman dan minta agar nyawa mereka diselamatkan. Akan tetapi Sultan menolak sambil berkata, "Aku tidak akan menaklukkan kota ini kecuali dengan kekerasan sebagaimana kamu dahulu menaklukinya dengan kekerasan. Aku tidak akan membiarkan seorang Kristen pun melainkan akan kubunuh sebagaimana engkau membunuh semua kaum muslimin di dalam kota ini dahulu." Setelah usaha diplomatik mereka tidak berhasil, Datuk Bandar Yerusalem sendiri datang menghadap Sultan dengan merendah diri dan minta dikasihani, memujuk dan merayu dengan segala cara. Sultan Salahuddin tidak menjawabnya. Akhirnya ketua Kristen itu berkata, "Jika Tuan tidak mau berdamai dengan kami akan balik dan membunuh semua tahanan terdiri dari kaum muslimin seramai 4.000 orang yang ada pada kami. Kami juga akan membunuh anak cucu kami dan perempuan-perempuan kami. Setelah itu kami akan binasakan rumah-rumah dan bangunan-bangunan yang indah-indah, semua harta dan perhiasan yang ada pada kami akan dibakar. Kami juga akan memusnahkan Kubah Sahra, kami akan hancurkan semua yang ada sehingga tidak ada apa-apa yang boleh dimanfaatkan lagi. Selepas itu, kami akan keluar untuk berperang mati-matian, karena sudah tidak ada apa-apa lagi yang kami harapkan selepas ini. Tidak seorang pun boleh membunuh kami sehingga sebilangan orang-orang Tuan terbunuh terlebih dahulu. Nah, jika demikian keadaannya, kebaikan apa lagi yang Tuan boleh harapkan?" Setelah mendengar kata-kata nekat dan ugutan itu, Sultan Salahuddin menjadi lembut dan kasihan dan bersedia untuk memberikan keamanan. Beliau meminta nasihat para ulama yang mendampinginya mengenai sumpah berat yang telah diucapkannya. Para ulama mengatakan bahwa beliau mesti menebus sumpahnya dengan membayar kifarat sebagaimana yang telah disyariatkan.
Maka berlangsunglah penyerahan kota secara aman dengan syarat setiap penduduk mesti membayar uang tebusan. Bagi lelaki wajib membayar 10 dinar, perempuan 5 dinar dan kanak-kanak 2 dinar saja. Barang siapa yang tidak mampu membayar tebusan, akan menjadi tawanan kaum muslimin dan berkedudukan sebagai hamba. Semua rumah, senjata dan alat-alat peperangan lainnya mesti ditinggalkan untuk kaum muslimin. Mereka boleh pergi kemana-mana tempat yang aman untuk mereka. Mereka diberi tempo selama 40 hari untuk memenuhi syarat-syaratnya, dan barang siapa yang tidak sanggup menunaikannya sehingga lewat dari waktu itu, ia akan menjadi tawanan. Ternyata ada 16,000 orang Kristen yang tidak sanggup membayar uang tebusan. Semua mereka ditahan sebagai hamba. Maka pada hari Jumat 27 Rajab 583 Hijrah, Sultan Salahuddin bersama kaum muslimin memasuki Baitul Maqdis. Mereka melaungkan, Allahu Akbar, dan bersyukur kehadirat Allah SWT. Air mata kegembiraan menitis di setiap pipi kaum muslimin sebaik saja memasuki kota itu. Para ulama dan solehin datang mengucapkan tahniah kepada Sultan Salahuddin di atas perjuangannya yang telah berhasil. Apalagi tarikh tersebut bersamaan dengan tarikh Isra Nabi SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Pada hari Jumat tersebut, kaum muslimin tidak sempat melaksanakan sholat Jumat di Masjidil Aqsa karena sempitnya waktu. Mereka terpaksa membersihkan masjid suci itu dari babi, kayu-kayu salib, gambar-gambar rahib dan patung-patung yang dipertuhan oleh kaum Kristen. Barulah pada Jumat berikutnya mereka melaksanakan sholat Jumat di Masjidil Aqsa buat pertama kalinya dalam masa 92 tahun. Qadi Muhyiddin bin Muhammad bin Ali bin Zaki telah bertindak selaku khatib atas izin Sultan Salahuddin. Kejatuhan Yerusalem ke tangan kaum muslimin telah membuat Eropa marah. Mereka melancarkan kutipan yang disebut Saladin Tite, yakni derma wajib untuk melawan Salahuddin yang hasilnya digunakan untuk membiayai perang salib. Dengan angkatan perang yang besar, beberapa orang raja Eropa berangkat untuk merebut kota suci itu semula. Maka terjadilah perang salib ketiga yang sangat sengit. Namun demikian, Salahuddin masih dapat mempertahankan Yerusalem sehingga perang tamat. Setahun selepas perang salib ketiga itu, Sultan Salahuddin pulang ke rahmatullah. Semoga Allah mencucuri rahmat ke atasnya, amin. Sekian video kali ini, semoga senantiasa kita semua diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa subscribe channel Hasanah TV, untuk terus mengembangkan channel ini dan meluaskan syiar-syiar Islam. Bagi yang sudah mensubscribe, semoga rizki kita dilancarkan oleh Allah Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.